wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan menjelaskan materi trigonometri dengan pokok bahasan identitas trigonometri. Sebelumnya, identitas trigonometri adalah persamaan trigonometri yang selalu benar untuk konstanta yang manapun juga. Identitas trigonometri terdiri dari 3. 1. Identitas dasar yang merupakan hubungan kebalikan. 2. Identitas dasar yang merupakan hubungan perbandingan. 3. Identitas dasar yang merupakan hubungan Pitagoras. Kami akan memaparkan penjelasan tentang identitas trigonometri. Simak penjelasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai identitas dasar yang pertama, yaitu identitas dasar yang merupakan hubungan kebalikan. Di sini sudah tertulis bahwa identitas dasar yang merupakan hubungan kebalikan ada 3, yaitu kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, dan yang kedua sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan yang ketiga ada kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Baik, di sini saya akan membuktikan bahwa kosekan alfa adalah kebalikan dari sin alfa, sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa, dan yang ketiga kotan alfa merupakan kebalikan dari tan alfa. Perlu kita ingat kembali bahwa trigonometri adalah perbandingan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-siku ABC dengan sudut lancipnya di A dan sudut siku-sikunya di B. Sisi BC bisa kita tuliskan dengan sebagai sisi A, dan sisi AB kita bisa tuliskan sebagai sisi C, dan sisi AC bisa kita tuliskan sebagai sisi B. Nah, sisi A sendiri kita bisa ketahui bahwa sisi A adalah sisi depan dari segitiga siku-siku, atau kita bisa tuliskan dengan sisi dan sisi C merupakan sisi samping dari segitiga siku-siku, dan sisi B merupakan sisi miring dalam segitiga siku-siku. Oke, kita bisa tuliskan bahwa perbandingan dari sin alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau kita bisa tuliskan sebagai sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau yaitu sisi A per sisi B. Dan yang kedua, cos alfa merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring, atau kita bisa tuliskan dengan C per B. Dan yang ketiga ada perbandingan dari tan alfa yang merupakan perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau bisa kita tuliskan sisi A per sisi C. Setelah kita mengetahui atau mengingat kembali mengenai perbandingan trigonometri dari sin alfa, cos alfa, tan alfa, kita akan membuktikan bahwa yang pertama, kosekan merupakan kebalikan dari sin alfa, atau kita bisa tulis cos alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kita lihat bahwa sin alfa adalah A per B, maka kita bisa tulis 1 per A per B sama dengan B per A, sehingga terbukti bahwa kosekan alfa adalah perbandingan dari sin alfa yang sebelumnya sin alfa A per B, kosekan adalah B per A.
Dan yang kedua kita akan membuktikan bahwa sekan alfa adalah perbandingan dari cos alfa. Kita tulis bahwa sek alfa sama dengan 1 per cos alfa sama dengan 1 per C per B sama dengan B per C. Sehingga terbukti bahwa sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa. Oke. Yang ketiga adalah kotangan alfa yang merupakan kebalikan dari tangen alfa. Kita tulis bahwa kotangan alfa adalah 1 per tangen alfa dan sama dengan 1 sama dengan A per C sama dengan C per A. Sehingga terbukti bahwa kotangan alfa adalah bahwa kotangan alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya akan dibahas identitas dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Ada 2 identitas dasarnya. Yang pertama ada tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua ada kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Identitas dasar yang merupakan hubungan perbandingan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sebelumnya, saya akan menggambarkan terlebih dahulu gambar segitiga siku-siku ABC. Sudut lancip di A dan sudut siku-siku di B. Sisi di depan sudut B adalah B kecil. Sisi di depan sudut C adalah C kecil. Sisi di depan sudut A adalah A kecil. A ini adalah sisi depan, C adalah sisi samping, dan B adalah sisi miring. Telah dijelaskan bahwa sin alfa sama dengan A per B. Kemudian cos alfa sama dengan C per B. Yang ketiga ada tangen alfa sama dengan A per C. Kebalikan dari sin alfa yaitu kosekan alfa sama dengan B per A. Selanjutnya ada kebalikan dari cos alfa yaitu sekan alfa sama dengan B per C. Selanjutnya ada kebalikan dari tangen alfa yaitu kotangen alfa sama dengan C per A. Selanjutnya saya akan membuktikan untuk identitas yang pertama, yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi di sini saya akan membuktikan bahwa tan alfa sama dengan sin alfa. Tan alfa sin alfa itu adalah A per C, karena telah diketahui bahwa tan alfa itu adalah A per C. Kemudian perbandingan A per C ini dikalikan dengan 1 per B per 1 per B, sehingga hasilnya itu A per B per C per B sama dengan A per B itu sudah diketahui di rumus bahwa A per B itu adalah sin alfa, sedangkan C per B adalah cos alfa. Kenapa dikalikan dengan 1 per B? Karena dikalikan 1 per B per 1 per B itu supaya hasilnya menjadi 1. Kemudian saya akan membuktikan pembuktian yang kedua, yaitu sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Caranya gimana? Caranya kita sudah tahu bahwa sin alfa adalah A per B. Tinggal ditulis. Cos alfa adalah C per B. Kemudian kita tulis lagi A per B. Ditulis lagi dikali dengan B per C. Karena perkalian jadi dibalik ya. Sama dengan tan alfa. B-nya dicoret. Jadi A per C sama dengan tan alfa. Jadi terbukti bahwa sin alfa per cos alfa itu sama dengan tangen alfa.
terbukti. Ini juga terbukti. Selanjutnya adalah pembuktian yang kedua. B. Kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Untuk pembuktian yang pertama yaitu kotangen alfa sama dengan cos alfa itu sama per sin alfa. Kotangan alfanya itu sudah diketahui bahwa kebalikan dari tangan alfa yaitu C per A. C per A. Perbandingan C per A ini kita kalikan dengan 1 per B per 1 per B. Kenapa 1 per B per 1 per B? Karena biar hasilnya itu menjadi 1. Kemudian kita tinggal kalikan dan hasilnya adalah C per B per A per B. Kemudian kita lihat sesuai yang dijelaskan bahwa C per B ini adalah cos alfa. Kita tulis cos alfa. Kemudian A per B ini adalah sin alfa. Sehingga terbukti bahwa kotangan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Berarti ini terbukti. Atau kita bisa melakukan pembuktian yang lainnya yaitu dengan cos alfa per sin alfa sama dengan kotangen alfa. Kita tinggal masukkan cos alfanya berapa? Cos alfanya C per A. C per B, maaf. Per sin alfanya A per B. Sama dengan kotangen alfa. Seperti biasa dikalikan C per B dikalikan dengan B per A. Sama dengan kotangen alfa. B-nya dicoret. Jadi C per A sama dengan kotangen alfa. Di sini kita bisa lihat bahwa kotangan alfa itu C per A. Sehingga cos alfa per sin alfa itu sama dengan kotangan alfa itu terbukti. Sehingga identitas dasar yang merupakan hubungan perbandingan yaitu tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan juga yang kedua adalah kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa adalah benar dan terbukti setelah kita melakukan pembuktian. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu identitas dasar yang merupakan hubungan Pitagoras. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin dasar, yaitu yang pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu yang kedua, secant kuadrat alfa sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa. Yang ketiga adalah cosec kuadrat alfa sama dengan 1 plus kotan kuadrat alfa. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kita akan membuat dulu segitiga siku-siku yang kita beri nama segitiga A, B, dan C. Lalu kita misalkan di sudut A. Nah, kita beri nama ini AB adalah X, CB sama dengan Y, lalu CA sama dengan R. Nah, kita tahu sin alfa itu sama dengan demi itu sama dengan Y per R. Lalu cos alfa itu sama dengan sami itu sama dengan X per R. Dan tan alfa itu sama dengan desa, berarti Y per X. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang pertama, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita mulai dulu yang A, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sin kuadrat alfa itu sama dengan Y per R kuadrat ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan X per R kuadrat, maka sama dengan 1. Lalu kita kalikan, maka akan menjadi Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat, maka akan sama dengan 1.
Lalu kita satukan. Maka akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat, maka akan sama dengan 1. Kemudian seperti yang kita ketahui, rumus Pythagoras itu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan R kuadrat. Maka kita ubah X kuadrat plus Y kuadratnya, maka akan menjadi R kuadrat plus R kuadrat, maka akan sama dengan 1. R kuadrat dibagi R kuadrat itu sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Dengan begini maka bisa dibuktikan bahwasanya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu maka akan sama dengan 1. Lalu kita akan pembuktian yang kedua. Pembuktian kedua adalah secant kuadrat alfa sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa. Seperti yang kita ketahui, secant kuadrat alfa sama dengan 1 plus sin sebentar alfa plus cos kuadrat alfa. Maka secant kuadrat alfa ini 1 kita rubah menjadi cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ditambah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, maka akan menjadi secant kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Seperti yang kita ketahui yang di pertama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka secant kuadrat alfa sama dengan 1 plus cos kuadrat alfa. Kita tahu bahwa secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Maka kita akan merubahnya menjadi seperti ini. Jadi ini bisa dibuktikan bahwa pembuktiannya adalah secant kuadrat alfa itu maka akan sama dengan 1 plus tan kuadrat alfa. Lalu kita akan ke pembuktian yang ketiga. Pembuktian yang ketiga adalah cosec kuadrat alfa sama dengan 1 plus kotan kuadrat alfa. Lalu kita akan rubah kotan kuadrat alfa. Kotan itu sama dengan 1 per tan. Maka kita akan tulis cosec kuadrat alfa itu akan sama dengan 1 plus 1 per tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa itu sama dengan sin per cos. Maka akan menjadi 1 plus 1 per sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Lalu kita akan balikan. Maka akan menjadi cosec kuadrat alfa sama dengan 1 plus cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Kita akan rubah 1 ini menjadi sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, sehingga cosec kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa, sehingga
kita akan menjadi kosek kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Seperti yang kita ketahui, yang di pertama sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, sehingga kita tuliskan kosek kuadrat alfa itu sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Seperti yang kita tahu bahwa kosek alfa itu akan sama dengan 1 per sin alfa, sehingga kita bisa menuliskan kosek kuadrat alfa itu sama dengan kosek kuadrat alfa. Dengan begitu, maka ini bisa dibuktikan bahwasannya kosek kuadrat alfa itu maka akan sama dengan 1 plus kotan kuadrat alfa. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.